tahun 2025 bagus nggak untuk para trader-trader baru muncul atau memulai karir tradingnya di tahun 2025 ini? Apa sih sebenarnya bedanya bisnis biasa dan juga trader biasa ya, dalam artian trader retail lah, jual beli baju, jual beli sepatu, dan juga trader forex. Mulai trading tanpa pengetahuan yang luas, asal mulai aja, nggak tahu arahnya kemana, jalannya harusnya kemana. Bener, malah boncos. Entah tahun kapanpun itu. Selamat datang semuanya di Trader Century. Kembali lagi bersama saya Rangga Aksana dan aku Novel Rehan. Dimana kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat amat penting, bro. Dimana topik kali ini juga akan membawa mereka yang baru kali pertama trading forex dan juga trading lainnya untuk berpandangan lebih luas. Intinya tahun 2025 baru mulai trading, bagus nggak? Tahun yang bagus nggak? Sebelum dijawab, saya stop dulu nih. Sebelum dijawab, jawaban ini sangat penting, sangat amat menentukan nasib banyak orang yang mau trading. Gitu loh. Karena banyak juga loh mereka yang mulai trading tanpa pengetahuan yang luas, asal mulai aja, nggak tahu arahnya kemana, jalannya harusnya kemana. Bener, malah boncos. Entah tahun kapanpun itu. Nah, jadi kita persempit lagi kemungkinannya di tahun 2025 menurut lu pribadi dan juga Trader Century. Bagus nggak kalau misalkan baru mulai trading di tahun 2025? Ya sebenarnya aku kalau mau bilang bagus apa enggak, itu nggak ada waktu spesifiknya. Kenapa nggak ada waktu spesifiknya? Karena setiap tahun ini punya polanya masing-masing. Maksudnya punya kondisi ekonominya masing-masing. Kalau dari Bro Rangga sendiri, ada masalah nggak di tahun ini? Sebenarnya kalau kita trading forex ya khususnya, masalah pasti ada dong. Masalah dong. Tapi menurut gua pribadi juga, trader mana yang nggak pernah SL? Gambler iya kali. Oknum kali ngomong, lu pakai cara ini nggak akan SL. Ya, untuk kalian yang ikut oknum, cepat sadar. Orang bisnis apapun itu pasti ada SL. Entah lu jual baju, trader baju thrift, apalagi trader forex, pasti ada yang namanya modal. Ya kan? Itu deh pikirin. Kalau misalkan lu baru-baru mulai langsung uangku sekian jadi sekian 1 tahun, enggak ada 1 tahun kalau begitu ya. 1 kali trade, 1 hari, 1 bulan, itu data dari mana? Ada portofolionya enggak? Dia bisa ngajarin begitu tuh. Itu dulu deh. Setuju nggak? Setuju. Jadi gini, sebenarnya itu arti dari trading ini sendiri apa sih? Orang-orang pengen masuk ke trading ya. Aku pengen nih mulai trading. Sebenarnya mereka paham nggak sih trading itu apa? Nah, apa tuh? Nah, trading itu kan artinya jual beli. Yang mana jual beli ini bisa kita kaitkan dengan bisnis. Nah, sama kayak kita mau mulai trading, kita harus pandangannya, kita mau trading forex, gimana caranya membuat trading forex ini seperti layaknya bisnis. Apa ya bisa dibilang? Gimana caranya kita bisa memanfaatkan ketika pasar ramai seperti apa, ketika pasar sepi tindakan kita seperti apa, kan karena nggak mungkin dong. Semisal kita buka restoran, tiap hari rame terus, pasti kan ada yang mungkin weekendnya rame, ada yang mungkin weekday-nya rame. Jadi ya gimana caranya kita memanfaatkan peluang itu. Jadi pastikan setiap peluang ada manajemen resikonya masing-masing. Walaupun bisnis apapun, sama kayak trading forex. Forex ini kan berhubungannya dengan mata uang. Jadi gimana caranya kita bisa melihat pandangan bahwa mata uang ini kondisinya seperti apa, mata uang ini kondisinya seperti apa. Misal kita ngelihat kemarin rame-ramenya XAU deh, XAU USD, yang mana mungkin bisa kita bilang emas lah ya. Emas kemarin ya pertengahan awal bulan tahun ini itu kan naik tinggi ATH. Nah, ketika ATH ini orang-orang bondong-bondong pada beli emas. Ini untuk investasi. Sebenarnya nggak ada salahnya. Mungkin yang saya highlight itu soal FOMO-nya lah ya. Tapi di sisi lain, kalau di sisi trading forex di XAU itu sebenarnya
nggak ada masalah kita mau buy XAU ketika lagi tinggi-tingginya. Kenapa? Karena dari awal kita harus punya plan-nya dulu. Jadi semisal pun kondisi marketnya ini nggak sesuai, ya nggak masalah, kita sudah punya batas resikonya. Tapi ketika kita FOMO, wah ini XAU ATH, ternyata kita udah ambil buy duluan, kita nggak tahu plan-nya, kita mau exit di mana, kita mau nggak tahu take profit kita di mana, yang ada malah apa? Karena apa? Contoh misal nih Juni kemarin ATH kan, ya. Tapi sekarang Juli akhirnya apa? Turun, sekarang malah ranging. Nah ketika orang itu nggak pasang SL, yang ada Boncos. Nah kecuali bisa aja memang dia tipenya bisa menahan beribu-ribu pip, saldonya dia besar, resikonya entry lotnya kecil, ya sah-sah aja. Tapi kan itu pasti terjadi karena dia sudah planning dari awal. Nah yang aku highlight di sini ketika dia nggak punya plan dari awal. Artinya bisa trading, nggak tahu exitnya kapan, asal biru close. Nah Teknik ABC. karena gini, dasarnya manusia itu psikologinya kan penasaran ya. Ya. Gimana di trading ini, gimana caranya kita bisa mengontrol rasa itu. Ketika kita bisa dibilang asal biru close tadi, kalau biru rasanya kita takut nih, rasanya kan pengen segera di close. Ya. Tapi ketika merah, Nggak tahan tuh. berani nggak kita buat nge-close? Nah, kendalanya itu di situ psikologinya. Jadi apa pentingnya plan dari awal itu supaya kita tahu batas resikonya kita seperti apa. Kalau kita nggak tahu resikonya dari awal, ya asal biru close itu tadi, ketika biru dikit di close, tapi ketika merah banyak, kita nggak berani nge-close. Itu yang buat akunnya kita nggak bisa berkembang. Malah nggak bisa berkembang. Tahan SL, tahan loss padahal. Itu masalahnya. Oh. Di sini aku tekankan, kalau trading seharusnya anggaplah seperti bisnis, yang mana kita cari profit itu ya realistis. Oke, gua potong. Bisnis dan realistis. Ya. Berapapun tahunnya, termasuk di tahun 2025 ini, apa sih sebenarnya bedanya bisnis biasa dan juga trader biasa ya, dalam artian trader retail lah. Oke. Jual beli baju, jual beli sepatu, dan juga trader forex. Ya. Nah, jelaskan apa bedanya ini, Puri? Karena tadi aku nyinggung soal menyamakan dengan bisnis, berarti aku bisa sandingin sama sesama bisnis. Oke. Jadi gini, sama di pasar forex ini ada ada waktu ketika volatilitas tinggi, ada waktu ketika volatilitas kecil. Maksudnya gimana? Ada pergerakan yang harganya yang tinggi banget, ada yang pergerakan harganya kecil. Oke, rendah lah ya. Dan itu tergantung waktunya, karena setiap bulannya di forex ini juga ada berita-berita ekonomi. Entah mungkin itu suku bunga, entah itu, dan ya banyak lah. Itu yang bakal mempengaruhi nilai dari mata uangnya itu. Kita kalau mau trading, kita bisa cari yang realistis. Maksudnya gimana? Profit yang realistis itu misal, gak usah lah sebulan 100%, sebulan 200%. Kita harus mikir juga dari resikonya. Sama kayak kita mau buka restoran tadi. Kita misal nih, Senin sampai Jumat weekday kita tahu, biasanya pasarnya orang ketika malam itu sepi. Ramenya cuma siang, karena ketika orang-orang kerja cari makan, nah itu biasanya di restoran, kayak gitu ya. Tapi kita malah nyetok makanannya banyaknya ketika malam. Akhirnya pembelinya nggak ada atau bahkan sedikit, makanannya banyak yang sisa, akhirnya nggak fresh, kita buang mau nggak mau. Kan rugi tuh di situ. Total makanan ini sama kayak lotnya berarti. Nah, jadinya kita nggak tahu apa ya, bisa dibilang resikonya di situ seperti apa. Kalau kita sudah memahami dari awal, oh aku mau banyakin stok ketika siang, aku mau banyakin stok ketika weekend, yang mana weekend ini biasanya rame-ramenya karena orang-orang pada libur, pada pengennya jalan-jalan. Sama kayak di trading, kita tahu marketnya volatilitasnya lebih tinggi nih, atau bahkan mungkin ada news besar ketika misal AS motong suku bunga atau enggak, kayak gitu ya. Itu kita bisa mikir dari awal, aku mending masuk dengan lot seperti biasanya, tapi ketika aku rugi bisa ketarik jauh, walaupun mungkin sudah pasang SL, ada yang namanya slippage itu tadi. Atau aku mau nggak masuk aja, mending nunggu market sudah mulai normal. Nah itu tinggal kita yang ngatur resikonya. Berarti
ngefek atau enggaknya tetap bergantung sama tradernya. Ya, nah tipenya ini ada beberapa. Ada yang bisa memanfaatkan ranging, ada yang bisa memanfaatkan trend dan seasonality mungkin. Itu kan tipe orang yang kita harus cari tahu dulu sebagai kita pribadi cocoknya yang mana. Menjalankannya. Intinya tahun 2025 bagus nggak untuk para trader-trader baru muncul atau memulai karir tradingnya di tahun 2025 ini? Jawabannya bagus buat teman-teman yang memang mau benar-benar belajar ya, karena balik lagi nggak ada kata terlambat untuk belajar, dan gimana pun caranya kita bisa memanfaatkan pola yang ada. Dengan cara apa? Mempelajari step by step yang benar. Trading plan itu nanti kita juga ajarin. Jadi dari awal ya kita mulai dari nol pun di tahun 2025 ini bagus. Ya itu nanti gimana caranya kita bisa memanfaatkan volatilitas masing-masing ya. Nanti lu bakal ajarin juga nggak cara memanfaatkan volatilitas market pasar yang tinggi? Pastinya. Semua detail dong berarti. Ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Trader Century biar teman-teman sekalian nggak ketinggalan sama update para trader ya. Dan juga ini bisa menguntungin teman-teman semuanya. Barangkali teman-teman mau belajar lebih lanjut di Trader Century, karena kami akan selalu memberikan tips-tips gratis untuk mereka semua. Ya. Dan bisa jadi patokan juga untuk teman-teman yang baru mulai di trading forex. Dan jadinya kalian bisa nemuin komunitas yang tepat buat teman-teman kalau memang mau belajar trading forex. Nah, tanya kita jawab, kami jawab tuh. Jangan sampai ketika tanya jawab oknum. Tuh, jatuh nanti. Jadi kira-kira seperti itu untuk video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah nonton. Saya Rangga Aksana. Saya Novel Rehan. See you at the next time.